Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Jenis Intervensi Individual. Jenis intervensi individual terdiri dari T-group, coaching, mentoring, pengembangan kepemimpinan. T-group secara khusus disebut dengan kelompok penelitian, sekelompok orang yang menjalani terapi atau penelitian, terdiri dari 8 sampai 15 orang tanpa pemimpin dan agenda formal, dan tapi itu mengecewakan mereka dan mengharapkan bimbingan. Selanjutnya coaching. Coaching adalah mengajarkan, membimbing, memberikan instruksi kepada seseorang atau kelompok agar dia atau mereka memperoleh keterampilan atau metode baru dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu sasaran yang dikehendaki. Coaching juga membangun orang lain untuk belajar, menciptakan atmosfer bagi orang lain untuk belajar, membuat orang lain untuk bertanya, membantu orang lain untuk berubah. Ciri-ciri coaching antara lain coach yang memulai diskusi atau pembahasan berhubungan dengan mengajarkan suatu keterampilan atau tugas, tindakan bersifat positif dan korektif. Coach menunjukkan tempat untuk menunjukkan atau memberikan instruksi yang spesifik mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Sasaran adalah untuk memperbaiki kinerja. Selanjutnya, mengapa kita harus melakukan coaching? Yang pertama, untuk memperbaiki kinerja kelompok atau proaktif agar orang lain menjadi terampil dalam hal tertentu, membantu orang lain melakukan pekerjaan atau mengawasi situasi yang benar dan lebih baik, memberikan kesempatan kepada coach dan si murid untuk bersama-sama menemukan solusi yang terbaik, membangun pengertian yang lebih baik untuk coach dan si murid, memperbaiki kinerja individual. Selanjutnya, kapan melakukan coaching? Yang pertama, muncul suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Yang kedua, ada kesempatan untuk bertindak. Yang ketiga, seseorang datang kepada Anda untuk membahas suatu permasalahan atau situasi. Yang keempat, bawahan Anda baru mempelajari suatu keterampilan baru dalam training. Dan yang kelima, Anda melihat bahwa bawahan Anda melakukan sesuatu yang tidak benar. Karakter seseorang coach yang berkualitas. Yang pertama, yakin akan kemampuan dan memahami ketidakmampuan diri sendiri. Selanjutnya, percaya pada orang lain dan secara tulus ingin melihat mereka berhasil. Yang ketiga, kesediaan untuk menepati urutan kedua dan tidak mencari popularitas. Yang keempat, empati, mampu melihat dari sisi pandang orang lain. Yang kelima, kepekaan, mengerti kapan harus masuk dan kapan harus diam. Yang ke-6, kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu untuk orang lain. Selanjutnya, ada 6 langkah untuk melakukan coaching. Yang pertama, menjelaskan tujuan dan kepentingan dari diskusi. Yang kedua, mendiskusikan dan menjelaskan situasi dengan teliti. Yang ketiga, menyepakati hasil yang diharapkan. Yang keempat, mendiskusikan cara yang paling efektif untuk menangani situasi tersebut. Yang kelima, menyimpulkan tindakan yang harus diambil. Dan yang keenam, tunjukkan kepercayaan dan keyakinan Anda dan tetapkan tanggal untuk follow up. Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan pada saat melakukan coaching. Yang pertama, kesalahpahaman. Yang kedua, menceramahi. Yang ketiga, waktu yang sempit. Yang keempat, tidak ada perbaikan. Yang kelima, kehilangan arah. Dan yang keenam, keengganan. Selain coaching juga terdapat konseling. Konseling adalah suatu kegiatan untuk mengubah perilaku sikap seseorang. Konseling juga membantu seseorang untuk menyadari perilaku sikapnya dan yang menghambat dan menimbulkan masalah. Konseling memiliki ciri-ciri antara lain, yang pertama, biasanya dimulai oleh karyawan. Yang kedua, dilakukan saat ada masalah atau saat karyawan ingin bantuan dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, permasalahan biasanya berhubungan dengan perilaku atau sikap karyawan atau personal problem. Yang keempat, peran konselor dititik beratkan pada mendengarkan. Yang kelima, konselor tidak memberikan solusi namun membantu karyawan untuk menemukan solusi sendiri. Dan yang keenam, sasarannya adalah untuk memecahkan masalah dan atau meringankan beban karyawan. Kapan melakukan konseling? Yang pertama, seseorang memiliki masalah pribadi. Yang kedua, seseorang memiliki masalah dengan perilakunya. Yang ketiga, seseorang memiliki masalah dengan sikapnya. Dan yang keempat, seseorang mengetahui alternatif solusi tapi ragu mana yang harus dipilih.
Selain itu juga terdapat perbedaan antara coaching dan konseling. Coaching mengajarkan keterampilan atau tugas baru. Coach juga menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Fokus pada mengajarkan, coach memberikan solusi untuk permasalahan. Sedangkan konseling adalah mengubah sikap atau perilaku. Konselor meneliti sikap atau perilaku seorang bersama orang tersebut, fokus pada mendengarkan, dan konselor membantu orang untuk menemukan solusi sendiri. Terdapat beberapa pendekatan dalam konseling. Yang pertama, berpusat pada masalah. Digunakan untuk memahami permasalahan dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, si konselor juga jangan memberikan penilaian, kesimpulan, dan solusi. Yang kedua, berpusat pada solusi. Digunakan pada saat konselor ingin bantu bawahan dalam menemukan solusi. Sebelumnya, konselor perlu memastikan perlu atau tidaknya menawarkan solusi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.